Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Literasi Digital KPD 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PKMGT kita dengan judul Poverty in Kitchen Psychology. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan saya untuk memperkenalkan para anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Nuri Ambarwati, kemudian Trimurti Cahya Megarankuti, Feren Monica, dan Verina Putri Nurindra. Yang menjadi latar belakang program Poverty Kitchen Psychology ini adalah maraknya kemiskinan di belahan dunia, terutama Indonesia yang belum dapat teratasi. Dengan banyaknya kemiskinan, seseorang mulai frustasi dengan keadaan. Mereka akan melakukan berbagai banyak cara, mulai dari yang halal hingga yang haram, seperti kasus pencurian hingga perdagangan manusia secara bebas atau human trafficking. Mengapa tidak mencari dengan cara halal? Misalkan bekerja sebagai buruh pabrik. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak pabrik di Indonesia yang selalu membutuhkan tenaga kerja. Namun, ketika segala upaya mulai dari yang halal sehingga yang haram sudah terlaksana, tetap saja manusia akan terus merasa kekurangan dengan apa yang diinginkan. Stres akan datang menghantui, dan akan banyak platform mobile seperti Mon atau jenis lainnya untuk menangani stres hingga gangguan psikis. Di sini kami akan memperkenalkan program Poverty Kitchen Psychology. Program kecil ini diharapkan dapat berjalan cukup baik, dan dengan adanya ketersediaan masyarakat yang berekonomi rendah untuk mengikuti program ini, maka akan ada peluang besar dalam menangani masalah kemiskinan. Program ini mungkin tidak akan langsung menyelesaikan masalah kemiskinan yang drastis, namun Poverty Kitchen Psychology ini akan membantu langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan kasus kemiskinan. Badan Pusat Statistik melaporkan, data penduduk kemiskinan pada Maret tahun 2021 mencapai sekitar 27 juta orang. Hal itu mengartikan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan kurangnya penanggulangan yang signifikan terhadap angka tersebut. Kitchen Psychology memandang bahwa kemiskinan dalam sektor kuliner masih membutuhkan suatu inovasi yang baru untuk menurunkan angka kemiskinan dalam sektor tersebut. Kontestan yang dijangkau oleh Kitchen Psychology merupakan korban perdagangan manusia, orang dengan ekonomi rendah, perempuan yang menjadi korban KDRT, maupun eksploitasi seksual, serta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan namun tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Nah, masuk pada poin solusi gagasan, saya akan menjelaskan apa itu Kitchen Psychology dan bagaimana detail programnya. Di Kitchen Psychology, kompetisi memasak menyajikan pandangan psikologi ke dalam program tersebut. Masuk pada poin detail program, kontestan akan dipilih oleh tim acara melalui kunjungan, lalu pendaftaran akan dilakukan melalui Google Form, kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam Big Data. Tahap pertama sebelum memulai acara, kontestan akan menjalankan proses meditasi yang akan dibimbing oleh psikolog sebelum memasak. Proses meditasi dilakukan agar kontestan melepaskan stres akibat tekanan dari masalahnya. Kitchen Psychology merupakan episode yang berkelanjutan, oleh karena itu, meditasi tidak dilakukan sekali, namun berulang kali sebelum acara dimulai, agar meditasi menghasilkan perubahan yang ketara terhadap kontestan. Kontestan juga akan ditantang untuk memasak makanan yang telah ditentukan oleh juri dengan waktu yang terbatas. Saat memasak, mereka diberi kesempatan untuk menceritakan permasalahan hidup yang dialami. Kemudian, psikolog juga akan memberikan beberapa pertanyaan dengan kondisi kontestan tetap memasak. Masuk pada tahap akhir, kontestan harus menyajikan hasil masakan tersebut kepada juri yang akan menilai hasil masakan secara profesional seperti kompetisi masak pada umumnya. Lalu, juri akan menyeleksi berdasarkan hasil masakan secara berurutan yang kemudian akan dipilih dan disalurkan ke restoran sebagai tenaga kerja. Sedangkan, kontestan yang masuk ke urutan akhir akan disalurkan ke restoran mitra agar kemampuan masak bisa dikembangkan. Berikut terdapat pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan. Yang pertama, orang-orang yang terkait sebagai peserta. Yang diutamakan dalam program ini adalah korban dari perdagangan manusia, orang dengan ekonomi rendah, perempuan yang mengalami korban KDRT, eksploitasi seksual, dan yang membutuhkan lapangan pekerjaan namun minim kepercayaan diri. Yang kedua, pemilik restoran dan rumah makan besar yang mau dijadikan mitra. Restoran atau rumah makan ini nantinya berfungsi sebagai tempat bekerja tetap bagi mereka yang lolos dalam tahap seleksi. Yang ketiga, perusahaan yang membutuhkan juru masak.
Kemudian yang keempat, pedagang kaki lima atau rumah makan kecil. Di sini mereka nantinya berfungsi sebagai train bagi mereka yang masih dirasa kurang mencukupi untuk menjadi kriteria dalam memasak di program ini. Di sini mereka akan dilatih kemampuannya. Yang kelima, lembaga yang menaungi perlindungan perempuan. Lembaga ini berfungsi sebagai jembatan untuk mempertemukan kami dengan orang-orang yang menjadi kriteria dari peserta. Kemudian diperlukan tim untuk mengurus segala runtutan acara, mulai dari susunan acara, properti, serta hubungan kerjasama. Kemudian ada psikolog. Di sini psikolog berperan sebagai orang yang akan mengulik kisah dan masalah yang sedang mereka alami saat proses memasak sedang berlangsung. Dan yang terakhir ada chef. Peran chef juga penting di sini untuk mengambil penilaian memasak dari para peserta. Kemudian terdapat juga langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan tersebut. Yang pertama, mencari partisipan yang sesuai dengan kriteria dengan kemampuan memasak yang dapat dikembangkan. Yang kedua, membuat Google Form untuk pendaftaran para kontestan. Yang ketiga, mencari dukungan dari pedagang kaki lima atau rumah makan yang membutuhkan karyawan yang dapat dipercaya dari segi kemampuan dan pengalaman kerja. Yang keempat, mencari dukungan dari restoran ternama ataupun yang sudah memiliki citra baik yang membutuhkan karyawan untuk direkrut. Yang kelima, mengajak perusahaan yang mau memberi sponsor serta membutuhkan juru masak ataupun pegawai. Yang keenam, membutuhkan dukungan dari lembaga yang bersangkutan dengan human trafficking, perlindungan perempuan dan semacamnya, agar mempermudah mencapai tujuan dari kitchen psychology. Yang ketujuh, membentuk tim yang dapat bekerja sama dengan baik untuk merancang segala susunan acara. Yang kedelapan, mencari seorang psikolog untuk mengajak kontestan bercerita dan mengulik konflik serta kisah hidup mereka lebih dalam lagi. Dan yang terakhir adalah mencari chef yang bisa menilai cita rasa dari masakan peserta sebagai penilaian akhir. Apakah peserta dapat dijadikan juru masak di restoran atau masih perlu dikembangkan lagi skillnya? Kitchen Psychology adalah program yang kami ciptakan untuk memberikan pekerjaan yang lebih layak kepada warga miskin yang menjadi kontestan. Melalui Kitchen Psychology, kita dapat mengetahui masalah-masalah yang sedang dialami oleh kontestan, dapat mengetahui skill mereka dalam memasak yang nantinya akan menjadi bidang kerja mereka pada restoran atau rumah makan yang telah menjadi mitra. Selain itu, kami juga menilai kefokusan mereka saat bekerja yang dihadapkan dengan masalah, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan selagi mereka memasak. Dengan ini, emosi akan muncul dari dalam diri kontestan, karena adanya suatu desakan atau pressure dari pertanyaan yang diajukan sembari memasak. Tujuannya adalah agar kita paham apa yang dirasakan oleh mereka saat dihadapkan dalam sebuah masalah tanpa meninggalkan pekerjaannya, sehingga mitra juga tidak akan kecewa telah merekrut mereka. Kemudian bagi yang kemampuannya belum maksimal akan diberi pelatihan sehingga tetap dapat bekerja bersama dengan mitra. Berikut tadi adalah hasil rancangan dari PKMGT kami yang bertajuk Poverty in Kitchen Psychology. Untuk kurang lebihnya proposal kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.